Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam renungan malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White tanggal 8 April 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Bapak Tonius Yeremias. Kepada Bapak Tonius, kami persilahkan. Bacaan Renungan Malam tanggal 8 April 2026 berjudul Mencabut Akar Keegoisan. Ayat inti terdapat di dalam buku Lukas 12 ayat 1. Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Kemunafikan orang Farisi adalah hasil dari mencari kepentingan diri. Pemuliaan diri adalah tujuan hidup mereka. Bahkan para murid, meskipun secara lahiriah telah meninggalkan segalanya demi Yesus, dalam hati belum berhenti mencari hal-hal besar bagi diri mereka sendiri. Seperti ragi yang jika dibiarkan bekerja akan menyebabkan pembusukan dan kehancuran. Demikianlah roh mementingkan diri. Bila dipelihara, akan menajiskan dan menghancurkan jiwa. Di antara para pengikut Tuhan kita hari ini, seperti dahulu, betapa luasnya dosa halus dan menipu ini. Betapa sering pelayanan kita kepada Kristus dan persekutuan kita satu sama lain dirusak oleh keinginan tersembunyi untuk meninggikan diri. Kepada murid-muridnya sendiri Kristus berkata, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi. Hanya kuasa Allah yang dapat mengusir roh mementingkan diri dan kemunafikan." Ketika Yudas bergabung dengan para murid, ia tidak buta terhadap keindahan karakter Kristus. Ia merasakan pengaruh kuasa ilahi yang menarik jiwa-jiwa kepada Juru Selamat. Juru Selamat membaca hati Yudas. Ia mengetahui kedalaman kejahatan yang akan dicapainya jika tidak diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Dengan menghubungkan orang ini dengan dirinya, ia menempatkannya di mana setiap hari ia dapat berhubungan dengan pancaran kasih tanpa pamrihnya. Jika ia mau membuka hatinya kepada Kristus, kasih karunia ilahi akan mengusir roh keegoisan, dan bahkan Yudas juga dapat menjadi warga kerajaan Allah. Tidak ada seorang pun yang begitu ditinggikan seperti Kristus. Namun ia merendahkan diri untuk melakukan tugas yang paling hina. Kristus sendiri memberikan teladan kerendahan hati. Ia tidak menyerahkan hal besar ini kepada manusia. Begitu pentingnya hal ini baginya, sehingga ia sendiri yang setara dengan Allah bertindak sebagai hamba bagi murid-muridnya. Ketika mereka berselisih tentang siapa yang terbesar, ia yang kepadanya setiap lutut akan bertelut, yang dilayani oleh malaikat kemuliaan sebagai kehormatan, berlutut untuk membasuh kaki mereka yang memanggilnya Tuhan. Ia bahkan membasuh kaki pengkhianatnya. Seluruh hidupnya berada di bawah hukum pelayanan. Ia melayani semua orang, menolong semua orang. Dengan demikian, ia menghidupkan hukum Allah.
dan melalui teladannya menunjukkan bagaimana kita harus menurutinya. Demikianlah bacaan renungan malam. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Bapak Tonius. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Renungan malam ini berjudul mencabut akar keegoisan. Keegoisan berasal dari kata egois, artinya mementingkan diri sendiri. Keegoisan adalah sikap yang berpusat pada diri sendiri, selalu mengutamakan kepentingan, keuntungan, atau kehormatan pribadi. Ini sering tidak terlihat dari luar, tetapi menjadi motivasi di balik tindakan, yaitu dari dalam hati. Lalu, apa hubungannya keegoisan dengan kemunafikan? Yesus mengamarkan kita agar waspada terhadap ragi, yaitu kemunafikan. Ayat inti renungan malam ini di dalam Lukas 12 ayat 1 berkata, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Yesus mengatakan dalam ayat ini tentang ragi, yaitu kemunafikan, dan menunjuk kepada kemunafikan orang Farisi. Apa yang dimaksud dengan kemunafikan? Kemunafikan berasal dari kata munafik, yaitu pura-pura. Kemunafikan adalah sikap berpura-pura. Dalam hal apa kepura-puraan orang yang munafik ini? Tentunya dalam hal sikap saleh atau benar yang hanya tampilan di luar, tetapi hati dan perbuatan sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan. Tampak suci di luar, tetapi dalamnya penuh dosa, kepalsuan, dan kejahatan. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh orang-orang Farisi sehingga Yesus menegur dan menyatakan pernyataan yang keras ini? Bagaimana Yesus menggambarkan sikap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi ini? Injil Matius pasal 23 ayat 27 dan 28 berkata, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar, kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam, kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Orang-orang Farisi digambarkan seperti kuburan yang dilabur putih, tampaknya di luar bersih, dalamnya kotor. Hal ini menyatakan tindakan atau perbuatan orang Farisi berpura-pura, menampilkan diri seolah-olah baik, saleh, atau rohani. Padahal hati dan motivasinya tidaklah demikian. Ini adalah ekspresi luar yang tidak sesuai dengan kondisi di dalam. Apa yang dilakukan oleh orang Farisi? Kita bisa baca di dalam Matius 23 ayat 1 sampai 26, yaitu bersumpah demi bait suci, mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang, menipu para janda demi persembahan, dan lain-lain. Apa akar kemunafikan ini? Akar kemunafikan adalah keegoisan. Keegoisan adalah akar, sementara kemunafikan adalah buahnya. Seseorang yang egois bisa berpura-pura baik demi menjaga citra atau mendapatkan pujian. Hal ini dilakukan untuk keuntungan diri sendiri. Sedikit saja keegoisan yang kita pelihara bisa berdampak besar. Itu bisa merusak hubungan kita dengan orang lain, bahkan merusak pelayanan kita kepada Tuhan. Keegoisan membuat kita fokus pada diri sendiri, bukan pada kasih. Keegoisan bisa saja ada dalam diri orang percaya, bahkan murid-murid Yesus sendiri. Salah satu contoh murid Yesus adalah Yudas.
Rasul Yohanes menuliskan di dalam Yohanes 12 ayat 6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Ia di sini yang dimaksudkan adalah Yudas. Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Apa yang dikatakan oleh Yudas ketika Maria, saudari Lazarus dan Marta meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu murni yang mahal harganya? Yudas berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Kita bisa baca dalam Yohanes 12 ayat 5. Perkataan Yudas ini bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Perkataannya tidak sesuai dengan tindakannya. Yudas adalah contoh nyata dari kemunafikan yang akarnya adalah keegoisan. Ia dekat dengan Yesus, melihat mujizat, tetapi tetap memelihara keegoisan. Hatinya tidak terbuka sepenuhnya kepada kasih dan belas kasihan Yesus. Akhirnya ia jatuh. Hal ini merupakan peringatan bagi kita semua. Hal yang mengejutkan adalah murid-murid Yesus pun tidak kebal dari keegoisan. Mereka masih berselisih tentang siapa yang terbesar. Ini menunjukkan bahwa keegoisan adalah akar masalah hati yang bisa dialami siapa saja. Alkitab mencatat di dalam Lukas 22 ayat 24. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Murid-murid ingin menduduki posisi tertinggi apabila nantinya Yesus menjadi Raja dunia. Namun hal itu tidak terjadi. Yesus adalah teladan kita yang sempurna. Dia memilih untuk melayani, bahkan ia membasuh kaki murid-muridnya, termasuk Yudas yang akan mengkhianatinya. Ini menunjukkan bahwa kehidupan Kristen adalah kehidupan yang melayani, bukan mementingkan dan meninggikan diri. Teladan yang ditunjukkan Yesus adalah kerendahan hati. Apa yang kita lakukan agar rendah hati dan tidak menumbuhkan akar keegoisan dalam hati? Nasihat pemazmur di dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 berkata, "Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Kita memohon agar Allah menyelidiki hati kita dan jujur melihat isi hati, tidak menutupi keegoisan dan atau kemunafikan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Tanpa pengakuan, ragi tetap tersembunyi dan terus bekerja. Oleh sebab itu, akar keegoisan harus dicabut. Kita tidak bisa mengalahkan keegoisan dengan kekuatan sendiri. Bagaimana caranya mencabut akar keegoisan dari dalam hati kita? Roh Nubuat di dalam manuskrip 142 tahun 1898, paragraf 8 berkata, "Prinsip-prinsip kebaikan, kasih, dan kemurahan hati harus mencabut setiap serat keegoisan yang telah meresap ke seluruh masyarakat dan yang telah merusak gereja, maka Tuhan Allah yang Maha Kuasa dapat memerintah. Roh Kristus akan menjadi pengaruh yang tetap dalam kehidupan rumah tangga. Jika pria dan wanita mau membuka hati mereka terhadap pengaruh sorgawi dari kebenaran dan kasih, prinsip-prinsip ini akan mengalir kembali seperti aliran sungai di padang gurun, menyegarkan semua orang dan menumbuhkan kesegaran di tempat yang kini tandus dan gersang.
saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Hanya kasih karunia Allah, yaitu Roh Yesus Kristus, yang dapat mencabut akar keegoisan dan mengubah hati kita. Dengan menerima Yesus, oleh kehadiran Roh-Nya dalam hati kita, kita mengambil bagian dalam kodrat ilahinya dan bekerja sama dengan Dia. Ia akan mencabut akar keegoisan dan menggantikannya dengan kasih yang menghasilkan buah Roh. Kiranya penggambaran ini menjadi pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas pekabaran malam ini yang mengajar kami bahwa akar keegoisan hanya dapat tercabut oleh kuasa Roh Yesus Kristus. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon karuniakan Roh Yesus Kristus di dalam hati kami, agar akar keegoisan tercabut dari dalam hati kami, dan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Sucikanlah hidup dan karakter kami, agar semakin serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Kami dapat melayani dalam pekerjaan-Mu, membawa jiwa-jiwa datang dan bertobat. Dan apabila saatnya tiba, ketika Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan masuk ke dalam kerajaan surga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.